kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala bi Qur'anihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pertolongannya. Kita jangan selalunya menganggap bahwa pertolongan Allah itu kalau kita dalam kondisi masalah, kalau kita dalam kondisi butuh, kita dalam kondisi sehat, kita dalam kondisi ekonomi mungkin ya tercukupi, itu sejatinya juga ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah untuk terus berada pada shiratal mustaqim. Ya. Karena pertolongan Allah terhadap hati kita sehingga keimanan kita masih terjaga. Karena pertolongan Allah kepada kita sehingga sholat kita masih terjaga. Karena pertolongan Allah kepada kita, fisik kita pun masih terjaga kesehatannya. Sehingga hadirnya kita di sini gitu, mungkin sehat, ya, ekonominya juga masih baik gitu. Tapi kita ditolong oleh Allah untuk terus berada pada shiratal mustaqim. Ini sudah nikmat yang luar biasa. Maka kita perlu benar-benar bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, ya, sehingga benar-benar berkah luar biasa dari pertolongan Allah ini. Yang kedua, tentunya kita tidak boleh melupakan sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang beliau juga tidak pernah bertemu dengan kita. Bukan kita saja yang nggak pernah bertemu dengan Rasul. Rasul pun juga nggak pernah ketemu dengan kita. Ya, Rasul juga tidak pernah secara langsung khutbah kepada kita di hadapan kita. Tetapi Rasulullah selalu mengingat kebaikan dan juga keberkahan bagi umatnya melalui doa-doa beliau, ummati ummati, wahai umatku, wahai umatku. Inilah yang sebetulnya Allah Subhanahu wa taala jadikan pribadi Rasul itu sangat sempurna. Beliau boleh wafat 1400 tahun yang lalu, tetapi doa keberkahan bagi umatnya selalu kita rasakan. Ya, ini bahagianya kita bisa menjadi umat Rasulullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kepada panjenengan untuk bersama-sama kita melakukan satu amal soleh. Amal solehnya apa? Amal solehnya itu mendengarkan kisah Al-Quran. Dengan mendengarkan kisah Al-Quran kita akan mendapatkan ibrah pelajarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat ketiga, ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Wahai Muhammad, ingatlah ketika kami menceritakan kepadamu. Masya Allah, Pak. Dalam surat Yusuf ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala cerita. Nah, gitu.
nek denger tonggone cerita biasa. Ya. Ya. Itu. Alhamdulillah tadi malam nggak enek pertandingan Piala Dunia gitu. Jadi udah seger-seger. Nah, buat nonton jadwalnya tau Pak? Dan relense, masa jagoannya yang kon bal-balan gitu. Ya. Alhamdulillah ini, jadi udah seger-seger bapak-bapak ya udah seger-seger. Ya. Kadang kita biasa kok bar nonton bal-balan terus ketemu koncone, jane yo podo nonton gitu. Ya, podo nonton bareng, TV ini yo podo, tapi kok besok paginya kok yo jek cerita ngono. Podo-podo nonton kok yo jek cerita. Podo-podo nonton jek cerita jek debat meneh. Kudune sing menang ki ngene. Sing iki dek mau ki offset ngono. Yes, kowe padha-padha nonton, padha-padha cerita yo rame lho. Ceritane karo nontone pripun, Pak? Lebih lama ceritane. Itu kadang kita tuh merasakan ya, asik rasanya itu dengar orang cerita gitu. Ya. Sejak kecil orang tua kita pun juga cerita. Tapi Masya Allah, kali ini dalam surat Yusuf ayat 3, Allah yang cerita. Allah itu cerita, Pak. Ya. Jadi kalau kita mau meneladani salah satu sifat Allah, gitu, perbuatan yang salah satu perbuatan yang Allah muliakan, cerita. Tapi jangan sembarang cerita. Allah kemudian menyampaikan, nahnu naqussu 'alaika wahai Muhammad, ingatlah ketika aku yaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepadamu yaitu Muhammad. Allah ceritanya kepada Muhammad. Apa yang Allah ceritakan? Tentunya Allah sebagai Maha Suci, Maha Mulia. Gak mungkin ceritanya kok cerita bal-balan. Nah, mungkin. Nah, kita ya kayak gitulah, namanya juga hamba Allah gitu. Ya. Kita mungkin ceritanya ya macam-macam, ibu-ibu yang mulai ke pasar ya cerita bab pasar gitu. Ya. Nanti pas malamnya bar nonton sinetron, jadi ya podo-podo nonton sinetron, lah ngopo dadak cerita meneh gitu. Ya begitulah manusia, gak pernah bisa lepas dari pengen cerita. Maka Allah itu kalau masih cerita kepada Rasulullah selalu cerita yang paling baik. Ya. Selalu cerita yang paling baik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Aku ceritakan kepada kamu Muhammad kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, yang cerita-cerita itu telah aku masukkan dalam wahyu yang aku berikan kepadamu dalam Al-Qur'an. Maka Quran itu Masya Allah isi ceritanya banyak. Betul. Ya, nek beberapa waktu yang lalu, kajian Ahad pagi yang lalu, saya ceritanya kan cerita Quraisy. Gitu. Ya. Nah sekarang ceritanya ahsanal qasas bima auhayna ilaika itu apa? Ya, kita hari ini mau cerita yang kisah itu menceritakan tentang pola pertolongan Allah, Pak. Ya, pagi ini jadwalnya cerita. Ya. Cerita yang berisi tentang pola pertolongan Allah. Saya ambil jenengan yang bawa Al-Qur'an terjemah, alhamdulillah gitu. Ya. Kalau nggak bawa Quran terjemah, yo HP ini yo mau diinstal Quran terjemah toh, Pak. Gitu. Ya, wah HP saiki canggih-canggih. Ya. Nek tuku HP kameranya berapa gitu. Padahal ya rapati pinter moto gitu. Ya kan mungkin ya izin arep selfie ya rapati ganteng gitu. Ya. Ya, tapi orang sekarang kan nek beli HP kan ya mesti yang bagus lah, yang berapa giga lah segala macam. Nah, sodakohkan sebagian memorinya itu untuk menginstal hal-hal yang bermanfaat nih loh, Pak. Di antaranya apa ya? Di antaranya itu ya aplikasi Al-Qur'an lah. Al-Qur'an terjemah sehingga kita mudah untuk tilawah di berbagai macam kesempatan. Ayo coba jenengan buka, kita akan melihat dari pola pertolongan Allah dari kisah episode dari kisah panjang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kan nabi yang termasuk yang paling banyak Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Tapi ada kayak film, Pak. Nek film itu nek film serial kan lho, Pak. Film bersambung. Nah,
Episodenya sampai ratusan. Ya nek apa Pak? Sinetron saiki napa sing kondang? Itu berapa episode? Ya, koyo betah nonton itu ya. Ratusan episode koyo jek betah gitu. Padahal mesti Pak, mesti padahal nek sinetron itu mesti happy ending gitu. Mesti berakhir dengan cerita yang bahagia. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Qur'an, itu episodenya itu panjang. Dan salah satu kisah paling panjang dalam Al-Qur'an itu kisah Nabi Musa alaihi salam. Tapi kita nggak akan bahas seluruhnya dan ya nggak mungkin, waktunya cuma 1 jam kok. Kita bahas episodenya. Ya. Episode apa? Episode yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Qasas. Ya. Surat Al-Qasas itu surat ke-28. Nek cetakannya sama seperti cetakan mushaf yang ada di depan ini, berarti halamannya halaman 387. Ya, jenengan yang sudah bisa ongko Arab, gampang itu bukanya, ya. Itu. Halaman 387 dari ayat 21 sampai 28. Ini satu episode cerita. Dalam surat Al-Qasas ayat 28, dan surat ini unik ya. Allah Subhanahu wa taala itu beri judul, nama suratnya itu Al-Qasas. Qissatun qasasun. Kisah jamaknya itu qasas, kisah-kisah. Al-Qasas. Mungkin kalau kita mau kasih judul bahasa sekarang itu, ini judul ceritanya apa? Judul nama suratnya apa? Surat cerpen. Cerita pendek. Ya, karena Masya Allah cerita dalam surat Al-Qasas itu banyak sekali. Ada kisah Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah-kisah yang lainnya. Nah, salah satu episodenya, episode ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam ketika beliau menuju negeri yang namanya Madyan. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Singkatnya, ini sebelum masuk ke ini saya mau kasih peristiwa sebelumnya apa toh? Nek bahasa yang kerap nonton film ki flashback. Nah itu ya, flashback gitu. Flashback itu mundur sedikit gitu. Ya, kita kan kenal ya Bu, kisah Nabi Musa itu kan nabi yang ketika bayi itu dihanyutkan, akhirnya ketemu dipungut oleh istrinya Fir'aun, dididik, dibesarkan. Nah, suatu ketika Nabi Musa ini sudah mulai dewasa, ternyata Nabi Musa itu pemuda yang gagah perkasa, tapi punya semangat membela kaum duafa. Maka beliau tuh ngelihat ketika kaumnya Bani Israel dijajah oleh orang-orang, didolimin oleh orang-orangnya Fir'aun. Nabi Musa, padahal Nabi Musa ini anak angkatnya Fir'aun, tapi dia Bani Israel, sementara Fir'aun itu orang asli Mesir. Nabi Musa itu gak tega melihat ada Bani Israel yang didolimin oleh penduduk asli Mesir itu, orangnya Fir'aun. Maka Nabi Musa marah. Orang tersebut dipukul, pengennya mukul tuh sebetulnya cuma ngingetin, kamu jangan dolim ngono loh. Ya. Nek bahasa kita mungkin amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Musa itu enggak amar ma'ruf, langsung nahi mungkar. Oh itu. Wah, keren toh. Ya orang nganggo amar ma'rufan, pokoknya langsung nahi mungkar. Nah, itu hati-hati, kita ya pelajari ini ya. Nek iso amar ma'ruf saya aja langsung nahi mungkar gitu. Nabi Musa enggak, itu langsung nahi mungkar gitu. Kamu ngapain? Bani Israel jotos, jeder, mati. Pengennya itu cuma ngasih pelajaran, gitu. Ya, kalau tak kasih pelajaran loh, tak jotos piye, gitu. Ya, pengennya gitu. Orang sana yo nantang, yo wes jotos tenanan, ternyata lepas kontrol. Gitu.
Oh biasanya tanding tinju gitu ya, kon nahi mungkar gitu. Akhirnya ya tujuh deder gitu, langsung meninggal mati gitu. Musanya panik, wah geger sak Mesir, terjadi pembunuhan. Nah, orang yang membunuh hukumannya apa? Ya harus ditegakkan kisos. Lah Musa tapi duh gimana nih? Wah dia panik. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang laki-laki untuk memperingatkan kepada Musa, Fir'aun dan orang-orangnya akan mencarimu dan mengeksekusimu. Sebaiknya engkau lari. Panik Nabi Musa. Ya. Singkatnya, Nabi Musa niki statusnya nopo Pak? Orang melakukan tindakan kejahatan, dikejar-kejar oleh pihak berwajib, berarti nek statusnya nopo? Buronan. Gitu. Pun ngerasa nih jadi buronan Pak. Anak buronan debt collector ya mungkin mudah-mudahan nggak ada gitu. Buronan lah, nggak enak jadi buronan gitu. Lah santri loh, santri ya. Saya kan ngajar di pondok. Santri saja nggak ngerjakan PR diburu Ustadz yo panik kok. Gitu. Mana PR-mu? Ya. Kemarin alasannya lupa, sekarang alasannya buku hilang. Gitu. Ya. Betul ketinggalan. Gitu. Oh, sampai nanti Ustadz pas khutbah Jumat yo cek nagih bocah. Gitu. Mas, PR-mu, wah itu. Kan akhirnya kan dia nggak penak toh. Padahal cuma urusan orang garap PR gitu ya. Jadi sang kepala sekolah nek pas upacara, pilih PR mudi gitu. Wah, itu wis malu tenan bisa sekolahan gitu. Ya. Tapi kayak gitulah, diburu-buru itu jadi buronan tuh ndak enak gitu. Lah Nabi Musa jadi buronan, Pak. Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan, fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Gitu. Ya. Maka keluarlah dia Musa dari kota Mesir itu dengan rasa takut. Namanya orang jadi buronan itu perasaannya pasti takut. Khawatir. Khawatir. Amelu arisan rame orang melu urunan ke yo diburu-buru sak kampung kok. Wiyo khawatir toh Bu? Tiap PKK disindir yang belum bayar. Bu siapa ntar disebut lagi, itu ya khawatir selalu. Yang namanya buronan itu perasaan itu selalu khawatir. Qala rabbi najini minal qaumidz dzalimin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan, orang itu kalau khawatir, kalau orang beriman ya, dia bukan pencari alasan. Misalkan kita khawatir, banyaklah hal yang kita khawatirkan itu pasti banyak. Banyak itu. Ya, khawatir panennya gagal ya, padahal sudah menghijau tinggal nunggu panen, tapi kok beritanya katanya akan ada banyak badai, khawatir gitu ya. Atau kalau dalam kisahnya Musa ini, khawatir kalau kita terkena kezaliman dari orang lain. Nah, ini pasti banyak contoh anak-anak kita sekolahkan, pengennya sih ya biar baik di sekolah, tapi ternyata di sekolah pulang-pulang malah trauma. Nggih mboten, Pak? Karena dibully. Nggih mboten? Ya. Oh, sekarang yang namanya dibully, ki napa nggih? Disengin apa dijailin gitulah gitu. Ya. Itu tuh di pondok pesantren itu ya mesti ada kok. Gitu. Ya, padahal itu sudah kita beranggapan bahwa itu udah pendidikan yang paling baik gitu. Ya. Maka kita harus bergantung kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Di sini Nabi Musa, pola pertolongan yang pertama, berdoa agar diselamatkan dari apa? Ya, kejahatan orang-orang zalim. Nah, maka Nabi Musa di sini mengajarkan kepada kita, Allah abadikan nih doanya Nabi Musa. Rabbi najini minal qaumidz dzalimin. Ayo Bapak dan Ibu coba diulangi ya. Ini doanya kalau jenengan khawatir. Wah aku mau pulang malam, khawatir. Putrinya mungkin naik kuliah, pulang malam nggak, tingkat kriminalitas itu semakin tinggi ya. Atau kita mau transaksi bisnis,
bawa uang ke bank mau nabung, khawatir toh Pak? Itu mesti khawatir. Nek aku nggak khawatir, nggak pernah ke bank kok. Ya. Apa yang mau ditabung? Ya. Tapi sebagian gitu loh, wah baru sak deso kenali gitu. Ya, baru kepayon tanahe. Nah, itu mesti khawatir loh Pak. Pertama seneng, wah seneng gitu ya, seneng ya, sawahe payu gitu. Tapi karena dia cerita ke sana kemari, wah itu malah khawatir. Ya, nek tak simpen neng bank, tengah jalan dirampok, nek simpen neng omah, ya, aku gak iso lungo-lungo, wah khawatir. Gitu. Ya, doanya apa? Rabbi najini minal qaumidz dzalimin. Ayo Bu diikutkan semuanya. Rabbi najini minal qaumidz dzalimin. Tuh. Artinya luar biasa. Ya Allah, ya, selamatkanlah aku dari orang-orang zalim itu. Maka seorang mukmin itu pola pertolongan dari Allah akan datang ketika kita menjadikan Allah sebagai tempat yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Maka kemudian Nabi Musa itu pergi. Pokoknya pergi dari Mesir. Diceritakan oleh para ulama, Nabi Musa ini pergi ke arah negeri yang namanya Madian. Karena dia kabur sebagai buronan, dia tidak sempat menyiapkan perbekalan. Pokoknya kabur sih. 8 hari 8 malam Nabi Musa lari. Tidak bawa makanan, kondisinya itu wah sudah benar-benar parah. Kalau para ulama ahli tafsir itu menceritakan yang dimakan Nabi Musa selama perjalanan itu cuma daun dan tumbuhan. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu sampai. Falamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala. Sampailah Musa itu di negeri yang namanya negeri Madian. Perjalanan 8 hari loh Pak. Kabur. Bahkan Musa itu mencari jalan alternatif. Nek kabure saka Jakarta arep neng Solo. Sing normal kan numpak jalan tol, lewat jalan tol. Ini ndak. Ya, lewat jalan Pantura. Saat ini Pantura malah rapayu, ya, gue melewati Alas Roban, kelingan Pak Alas Roban Pak, ya, sing cah nom ora ngerti Alas Roban, ya, jenengan-jenengan sing kulino ngerantau Jakarta sekian tahun yang lalu itu mesti melewati Alas Roban, ya, wah itu terkenal angker, saya pikir gue penasaran itu, Alas Roban ini jane angkernya yang gede toh, kok nyeter radio kuwi kok, ya, apa kisah mistis. Kismis itu, ya kismis, kisah mistis itu, Alas Roban. Itu yuk mungkin larinya tuh kayak gitu. Dan Fir'aun itu yuk pinter. Ini Musa, namanya buronan, mesti naik kabur itu nggak mungkin lewat jalan raya, lewat jalan tol, mesti lewat jalan-jalan, ya, selain jalan tol itu. Yuk dikejar, wah 8 hari 8 malam oyak-oyakan. Sembarang apa yang bisa dimakan lah. Sampai ketika sampai di Madian itu kayaknya ini deh tempat berlindung yang paling pas. Tapi Nabi Musa itu ya nggak kenal siapa-siapa. Ya, kerabat nggak ada, identitas juga nggak ada. Lah kabur kok nggawa KTP ya konangan. Ya, Mus, pokoknya bingung. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Musa yang kedua. Ya. Doa Nabi Musa yang kedua, asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ya. Nah doa yang pertama itu rodok pendek, ya. Rabbi najini minal qaumidz dzalimin. Nah itu mocone cepet ya iso gitu. Ya. Ini agak panjang tapi luar biasa maknanya. Ya. Dia Musa berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Bagi panjenengan yang pernah merantau, nggak kenal siapa-siapa, pokoknya aku keluar dari Pelupuh. Os arep kerja apa ning Pelupuh. Nek saniki peluang banyak itu dulu. Ya, itu. Kita akan merantau kan alasannya apa Pak? Kalau nek merantau itu demi kehidupan yang lebih baik, kan gitu toh? Gitu. Ya. Tapi ternyata tidak semua orang yang merantau memiliki cerita indah. Gimana?
Ini jenengan wajah-wajah yang pernah rekosan yang merantau ini ya kelihatan nih gitu ya. Semangat pokoknya kuliah gitu. Duitnya ngendi, speaker carry. Lah engko ning Jakarta kerja apa? Terserah. Jadi pengemis ning Jakarta ya sugih kok gitu. Bayangannya. Tapi ternyata ya bahasa anak muda itu ya ekspektasi nggak sesuai realita gitu. Ya, nggak sesuai realita. Kita bingung mau cari apa, kerja apa, bagaimana caranya, koneksi yo seperti apa, identitas yo nggak jelas, ditekoi ijazah yo ora duwe gitu. Ya. Tapi Nabi Musa itu kondisinya ya begitu. Maka Nabi Musa berdoa, asa Rabbi ayahdiyani sawa asabil. Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku, membimbingku, memberikan petunjukku kepada jalan yang benar. Masya Allah. Gitu. Berapa banyak orang yang ketika di kampungnya itu terkenal dengan kesolehannya, tapi ketika dia ngerantau, ketemu budaya yang berbeda, suasana yang berbeda, merasa tidak ada orang tua yang ngawasi, kerabat yang ngancani gitu. Akhirnya apa? Malah tambah nggak karuan. Gimana? Kisah-kisah TKI, kisah-kisah TKW itu ya kayak gitu. Harapannya pergi merantau itu membantu urusan keluarga, ekonomi keluarga, tapi ternyata di tanah perantauan apa? Malah nggak karuan. Kenapa? Ya, karena tidak melibatkan Allah. Ingat ya, pertolongan dari Allah itu bukan hanya ketika kita dalam kondisi terpuruk, susah, tapi pertolongan dari Allah itu untuk kita dijaga terus berada di jalan yang benar. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa, asa Rabbi ayahdiyani sawa asabil. Mudah-mudahan Allah membimbingku, memberikan petunjuk yang baru. Dan ini ternyata saya dapatkan cerita-cerita para perantau itu ya kayak gitu loh Pak. Tiba-tiba ada orang yang nawari kerjaan, ya. Padahal kita ya nggak punya ijazah, nggak punya identitas, ditawarin, gitu. Ya. Dan ini dialami oleh Nabi Musa. Dalam ayat yang ke-23 Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menceritakan, walamma waroda ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yashkuna. Ketika Nabi Musa itu sampai ke Madyan, ya. Ini pinternya seorang mukmin itu berdoa tapi ya tetap ikhtiar Pak. Lihat peluang yang ada, nggak usah pilih-pilih. Ya, maka Nabi Musa tuh ngelihat ini sudah sampai di Madyan. Pasukan Fir'aun kayaknya sudah nggak ngejar lagi. Berarti ini kesempatanku untuk memulai babak hidup baru. Cara memulainya dengan apa? Cari pekerjaan, cari koneksi. Maka yang dilakukan oleh Nabi Musa apa? Oh, lihat pusat keramaian. Ternyata negeri Madyan itu negerinya para peternak, ya, penggembala. Masyarakatnya agraris. Nek Mesir itu kota metropolitan. Ya, wow, ibu kota kerajaan pejayaannya Mesir dan Fir'aun kematian. Lah ini ternyata kota agraris, kota pertanian, peternakan. Maka tempat yang orang itu paling ramai di mana? Sumber mata air. Nah, ingat kisahnya sahabat Abdurrahman bin Auf ya Pak, ke Madinah. Madinah itu sebetulnya itu ya kota pertanian. Maka banyak pohon kurma. Ya, jenengan kok umroh cari kurma di Mekah, tekor. Ya, cari kurma di Madinah. Nek enek pembimbing umroh atau haji gitu. Nek kulaan yo jeneng Madinah neng Mekah gitu. Iki ketoke pembimbingnya golek bati. Mesti mahal. Kenapa? Karena nggak ada di kurma itu kebun kurma. Gitu. Ya. Nah, kalau Abdurrahman bin Auf nanya loh, tapi aku bukan petani. Ya udahlah carikan pasar. Di sini Nabi Musa lihat pusat keramaian di mana sih gitu. Oh, tempat mata air di mana para peternak dan penggembala itu memberikan minum untuk hewan ternaknya. Gitu. Nah, masuk gitu. Ya. Di situ Nabi Musa melihat peluang. Gimana ya biar saya itu dipercaya oleh penduduk Madyan? Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan,
wa wajada min dunihim imra'ataini tadudani. Ya, tapi Nabi Musa itu bukan cuma mencari yang namanya aku biar punya nafkah, biar punya kerjaan. Kalau kita mau mengundang pertolongan Allah dengan cara cepat, lihatlah peluang di mana kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, Pak. Jadi pola pertolongan dari Allah itu sebetulnya sederhana. Doa kepada Allah, yakin Allah akan memberikan pertolongan. Kemudian apa? Ya, man yassara mu'minan kurbatan min kurabid dunya yassarallahu min kurbatan min kurabil akhirah. Barang siapa yang memudahkan, bisa juga menolong, memudahkan urusan seorang hamba di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Gitu. Orang itu kalau mencari caranya itu sudah tidak melibatkan Allah, maka dia mencari cara paling mudah, cara paling singkat, gitu. Sehingga muncul keyakinan dalam dirinya, golek sing haram angel apa meneh golek sing halal. Nggih mboten? Karena sejak awal niatnya itu nggak mau melibatkan Allah kok, pokoknya gedang sugih. Gitu. Ya. Tapi kalau seorang yang beriman nggak gitu, Nabi Musa mengajarkan kepada kita kalau mau mendapatkan pertolongan Allah, ya, dan pertolongan Allah tidak selalunya bentuknya materi loh. Ya. Berikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Lah. Di antara para penggembala yang ternaknya itu mau diminumkan, Nabi Musa itu melihat ada 2 orang wanita, padahal yang lainnya itu penggembala laki-laki. Ada 2 orang wanita juga bawa hewan ternak. Gitu. Nek pas kondisi ngene sing menang sopo? Nek neng Indonesia emak-emak, Indonesia kok, ya ngaleo, ya. Ya, neng Indonesia emak-emak, kalau di sini enggak. Dua wanita ini tuh malah mundur keluar dari kerumunan itu. Nah, kemudian Nabi Musa itu perhatian, peka sekali. Ya, Nabi Musa itu perhatian. Qala ma khatbukumah. Gitu. Ya, Nabi Musa bertanya, kenapa kalian itu kok enggak ikut berdesak-desakan? Ya. Wanita itu kemudian mengatakan, qolata la naski hatta yusdiror ri'a'u wa abuna syekhun kabir. Ya, kami itu tidak mau berdesak-desakan. Ya. Dan kami memilih jatah paling belakangan. Garek siso. Terus apa jawabannya? Kami ini 2 orang anak wanita yang sebetulnya itu nggak harus menggembala ternak, karena yang namanya menggembala ternak itu profesinya laki, gitu. Ya. Tapi karena kami ini hanya satu-satunya anak dari bapak kami yang sudah tua, nah, ini luar biasa. Seorang anak wanita, bapaknya sudah tua, akhirnya harus memikul beban keluarga. Gitu. Nabi Musa peka. Kira-kira reaksi Nabi Musa apa? Kapok. Ya nggak mungkin. Wah, saya ikut prihatin. Silahkan lanjutkan ngantrinya. Gitu Pak. Bukan laki-laki yang gentle nek kodonya. Ini seperti pertolongan loh. Kalau kita misalkan naik kendaraan umum, numpak KRL lah misalkan ya. Kan ada kursi prioritas. Ibu hamil, wanita yang sedang menyusui, kita kasihkan. Kelihatannya itu sederhana, tapi itu menunjukkan karakter kita sebagai hamba Allah yang memuliakan wanita dan memberikan pertolongan kepada orang yang paling berhak. Gitu. Ya, padahal niat kita biasa sih, memang kan harusnya begitu, tapi di sisi Allah, itu pertolongan yang luar biasa. Maka kalau kita mau memberikan pertolongan, Pak, berikan pertolongan kepada pihak yang memang dalam kondisi lemah. Ini kalau yang melihat itu wanita-wanita yang menjunjung tinggi apa nek bahasanya itu, feminisme, kesamaan gender gitu. Ini malah, kamu nganggap kami itu kaum wanita itu lemah. Nah itu tuh salah paham tuh. Padahal kami itu ingin memuliakan. Gitu. Ya, dan masya Allah, kemudian Nabi Musa itu ya udah sini. Fasyaqalahuma tsumma tawalla. Nabi Musa yang ngambil gembalaannya,
Wah Nabi Musa yo gede, ngalih yo. Singgir. Wah, minum kan. Enjotos wong pisan langsung kelengerok. Ya. Gitu toh. Minggir. Wah, dapat gitu. Ya. Terus Nabi Musa apa? Enggak kayak kita sekarang ya. Jaluk nomor WA-nya toh gitu. Wah, wong cah wedok iki ya gitu. Minta nomor teleponnya atau jaluk alamatnya gitu. Enggak gitu. Tapi udah tolong aja. Ternyata banyak loh itu orang yang kemudian berjodoh padahal nggak kenal sama sekali cuma karena pernah nolong. Ya, wonten kisah yang mriki, Pak. Ya, mungkin mesti ada itu. Ya, nggak sengaja. Aku kenalan ki nggak sengaja. Maka saya, Pak, kalau di pondok itu saya ngajar fikih nikah, fikih pernikahan. Itu saya selalu meminta para santri itu, Ustaz, cerita dong Ustaz kisah pernikahan Ustaz sama istri gitu. Loh, cerita pernikahan saya tuh nggak seru. Yang seru tuh kisah pernikahannya siapa? Orang tua kalian. Maka besok kalau liburan saya kasih tugas. Minta sama orang tuanya, bapak dan ibunya untuk cerita. Pak, biyen iso jadian karo mae piye? Itu belum cerita. Ya, kalau dua orang tuanya ini sama-sama ibu dan bapaknya itu sama-sama mencintai, itu belum cerita itu udah wis berbes loh. Ora ngerti le. Ya ora ngerti rum cerita. Ya, Pak iso ketemu mae, wis cerita itu. Dan itu ternyata luar biasa. Anak itu akhirnya dia paham, oh ada cerita luar biasa dari sebuah pernikahan yang didorong oleh rasa kasih sayang. Ya, ini perlu, Pak. Maka sebagai bapak dan ibu, cerita yang perlu disampaikan kepada anak itu apa? Cerita bagaimana jenengan bisa menikahi pasangan. Ya. Ceritakan ke anaknya. Itu anak ini pasti serius, prengas-prengas. Jadi Pak Eki ora pinter cerita. Tapi karena ceritanya itu menarik, waktu seneng luar biasa. Santri-santri itu terus gini, saya minta, gimana udah dapat ceritanya? Ya, kisah paling menarik dituliskan. Wah, itu yo banyak yang cerita tuh nangis gitu. Nyata berat ya Ustadz ya, pernikahan itu nggak mudah gitu. Lah kowe arep nikah apa ora? Gitu. Ya tetap nikah ta gitu. Iya, orang tuamu saja itu dulu nikahnya berat tapi kemudian Allah berikan kemudahan kok. Nah, kisah Nabi Musa itu sama, nolong. Terus Nabi Musa minta bayaran, enggak. Allah itu menceritakan fatawalla ya. Thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kemudian Nabi Musa setelah membantu semua hewan ternak, dua wanita itu sudah minum, Nabi Musa itu milih nyingkir. Ya. Ini Pak, semua orang itu butuh sandaran. Nah, maka Nabi, ini sing nyender ki jane ki malah ngikuti Nabi Musa, Pak. Nyender itu. Nabi Musa itu apa? Nek wes keseletih itu. Sepanjang perjalanan 8 hari 8 malam itu kabur, makan ala kadar ya. Paling penakin apa, Pak? Nyender. Nggih mboten? Maka Nabi Musa itu tsumma tawalla ya. Tsumma tawalla ila dhilli. Kemudian Nabi Musa itu cari pohon yang rindang, yang ada teduh lah, yang ada bayangannya, terus nyender. Semua bapak-bapak mesti pernah ngerasakan, nggih mboten, Pak? Beratnya beban hidup, tanggung jawab. Tapi nek pas nyender, pulang toh, Pak? Nyender gitu, ya, golek ngopi. Wah. Wih, masalahnya hilang betul, Pak? Ora, masalahnya hilang. Ya. Beban pikirannya berkurang. Ibu-ibu juga. Nah, ibu-ibu kan dia perlu cerita ke siapa. Tapi bapak-bapak tuh kadang yo, aku harap karo cerita karo sopo ya piye. Tapi minimal ya nyender lah. Nyender, Pak. Jadi nyender itu benar-benar menenangkan. Apa nek nyendere gitu di tiang masjid baru wudu, ya, sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat gitu. Terus terserah lah, pokoknya sholat habis itu
ya berdoa. Maka kalau orang susah itu, beban hidupnya itu sedang mengalami sangat-sangat berat, gitu. Ya, luar biasanya kita tuh bersyukur hidup di Indonesia, Pak. Rumah sakit semua ada masjidnya. Ya, mungkin masjid yang paling berkah itu diantaranya masjid yang rumah sakit. Berapa banyak solusi kedokteran itu selesai karena keluarganya itu sholat di masjid itu. Ya, sholat hajat. Ini diajarkan oleh Nabi Musa. Kalau kita berdoa punya masalah berat, kadang kan kita mungkin milih sujud di mihrab, menengadahkan tangan gitu toh, Pak. Nek Nabi Musa beda. Dia nyender sambil berdoa. Ya. Silahkan dicoba, Pak. Nyender sambil berdoa. Nyender sambil berdoa. Doanya Masya Allah. Ini luar biasa doanya. Ya. Jadi baru cerita ini kita sudah diberikan oleh Allah doa yang terbukti mujarab, manjur, dan itu dibaca oleh Nabi Musa. Doa yang ketiga, Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah gitu. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir gitu. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku gitu. Para ulama itu menceritakan apa sih yang paling dibutuhkan oleh Nabi Musa. Bukan tempat tinggal, bukan kenalan sama cewek yang tadi dibantu, bukan. Tapi apa yang dibutuhkan oleh Nabi Musa? Penting aku iso mangan. Penting aku bisa makan. Maka Nabi Musa itu berdoa, Rabbi ini bima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa menyebut dirinya itu, aku fakir ya Allah. Fakir itu orang yang benar-benar butuh. Maka para ulama itu menyebutkan salah satu bentuk doa yang Allah kabulkan kalau kita benar-benar menganggap diri kita itu fakir di hadapan Allah. Ya, ngemis sampai mengemis kepada Allah. Gitu. Ya Allah, aku ngemis ya Allah. Baru punya motor, aku duwe mobil, wira ngemis. Itu tahmak namanya. Saya bersyukur saya duwe motor. Ya, ngemis kepada Allah itu kenapa? Ya kita mungkin punya motor, punya mobil, tapi yang kita butuhkan dari Allah bukan motornya, bukan mobilnya, sehat. Karena bertahun-tahun saya lumpuh ya Allah, saya mau berangkat ke masjid. Ya, saya mau sholat 5 waktu berjamaah, merasakan suasana khutbah Jum'ah gitu. Itu ngemis karena dia nggak butuh harta, dia butuh sesuatu yang tidak bisa dia peroleh dengan cara apapun kecuali karena pertolongan dari Allah gitu. Ya, Robbi ini bima anzalta alayya min khairin fakir, aku benar-benar butuh. Masya Allah, sampai ayat ke-24 ini semuanya usaha Nabi Musa. Doa sampai 3 kali, semua bentuk doanya beda-beda. Ya. Terus ikhtiar paling utama apa? Nolong orang. Ya, silakan dicoba, Pak. Dan saya yakin panjenengan pasti memiliki kisah pertolongan dari Allah masing-masing. Karena orang beriman itu selamat dalam hatinya itu ada mithqala dzarratin min imanin gitu ya. Ada sebesar biji sawi pun keimanan kepada Allah, pasti Allah masih menurunkan rahmatnya untuk memberikan pertolongan. Mungkin di mata orang lain kita itu orang wong kaya ngono kok iso ditolong oleh Allah. Tapi Allah itu lebih tinggi kualitas kasih sayangnya daripada manusia. Daripada manusia. Mungkin kalau kita sebagai manusia pilih-pilih mau nolong orang, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Lah orang non muslim saja pernah merasakan saya mendapatkan pertolongan Yesus. Masa orang mukmin nggak pernah merasakan kayak gitu? Gimana Pak? Ya, saya kadang tuh ya penasaran. Kalau kita mungkin penasaran, gimana sih kamu bisa jadi mu'alaf? Gitu tuh Pak. Saya tuh malah kadang ini penasaran, gimana sih kamu bisa murtad? Gitu. Gimana? Ternyata rata-rata tuh ya sama. Oh,
Saya tidak bisa, saya selama muslim itu nggak pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi ketika saya Kristen, saya mendapatkan pertolongan dari Yesus. Nah, ini keliru cara mikirnya. Ya, nggak seperti itu seharusnya. Ya, itu malah yang nolong jadi bukan Yesus ya atau mbah sapa lah. Tapi kalau seorang mukmin pasti pernah merasakan mendapatkan pertolongan dari Allah, yakin. Dan cara luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Musa ya nolong orang. Nah, setelah ayat berikutnya Pak, dari ayat ke-25 sampai terakhir ayat 28, itu jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa? Faja'athu ihdahuma tamsi ala istihyain. Salah satu dari dua orang wanita yang ditolong tadi, masih ingat ya? Dua wanita yang apa Pak? Menggembala kambing. Itu salah satunya itu datang. Dan tahu kalau Nabi Musa ini tuh bukan penduduk asli situ. Ya. Bukan penduduk asli sini. Nah, ini bukan orang Pelupuh ini. Orang Pelupuh masa ora kenal aku. Nah, kan gitu toh? Mesti dititeni. Oh, ternyata dari tadi Nabi Musa itu masih nyender. Ya. Doa terus gitu. Robi ini bima anzalta alayya min khairin fakir itu. Wanita itu datang. Ya. Wanita itu datang untuk apa? Qalat, ya, langsung nyampaikan, inna abi yad'uka lijaziyaka ajra ma saqaita lana. Gitu. Mungkin manggilnya gitu. Ngapunten Mas. Gitu. Bapak saya ngundang jenengan untuk ngasih balasan atas kebaikan. Ingat, orang yang memiliki hati yang baik, dia menolong orang lain itu juga dengan didorong kebaikan, itu pasti Allah bayar. Allah bayar. Kenapa? Orang baik selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Orang baik selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Enggak, saya orang baik kok, tapi selalunya ketemu orang jahat. Gitu. Itu ya bisa terjadi. Ya, ternyata Allah apa? Hendak menguji dia. Tapi teori utamanya orang baik pasti ketemu dengan orang baik. Gitu. Ya, wanita itu datang. Bapak mau berikan rasa terima kasih. Gitu. Kira-kira bayangan Nabi Musa itu apa Pak? Terima kasihnya apa ya? Makanan, karena Nabi Musa nggak butuh apapun, cuma butuh makanan. Nah, ini luar biasanya cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Mintanya makanan dikasih lebih. Nah, ini kisahnya tuh masih lanjut ini. Ya, mintanya tuh cuma makanan dikasih sama Allah. Wah, lebih luar biasa. Melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh Nabi Musa. Aku ini jaluk jane iki mung panganan. Ya. Terus apa? Ketika ketemu dengan orang tua wanita tersebut, falamma ja'ahu wa qassa 'alaihil qasas. Ketika ketemu dengan orang tua dari wanita tersebut, seorang laki-laki tua penduduk Madian, ya, ada yang nyebut ini laki-laki tuanya siapa? Nabi Syuaib. Tapi para ulama itu berbeda pendapat. Salah satu pendapat yang paling kuat itu menyebutkan Nabi Syuaib dengan Nabi Musa itu jaraknya jauh. Nggak mungkin Nabi Syuaib masih hidup. Tapi laki-laki tua ini adalah keturunan ataupun pengikut dari Nabi Syuaib. Jadi kesolehannya itu sama. Ya, laki-laki itu kemudian mengatakan ketika Musa sudah ketemu, kamu bukan orang sini loh Mas. Coba cerita. Kok bisa sampai sini itu gimana? Kok iso tekan Pelupuh iki piye ceritane? Ya kan gumun toh, Pak. Ya. Kayak saya, lo jenengan iki kelahiran Jakarta kok malah iso tekan Pelupuh iki piye ceritane, Mas? Oh, itu ceritanya kan menarik. Nek orang Pelupuh ning Jakarta biasa. Lah kok iso tekan kene iki piye, Mas? Wah, Nabi Musa cerita, aku ngene diburu segala macam. Maka jawaban dari laki-laki itu luar biasa. La takhaf. Tenang Mas, Madian ki aman. Fir'aun gak bakal ngejar sampai sini. Alhamdulillah. Pertolongan yang pertama, Pak,
Tadinya buronan, sekarang merasa tenang. Oh, ternyata negeri ini tidak berada di bawah kekuasaan Fir'aun. Maka para koruptor itu praktek kisah ini, Pak. Nah, iya, Pak. Jadi saya itu curiga. Jangan-jangan para koruptor ini moco kisah ini. Gitu. Jadi koruptor di Indonesia. Buronan. Ya, penake kabur ning ndi, Pak? Ya aja ning Semarang, aja ning Pelupuh, ya genah konangan. Kaburnya luar negeri, Cina sisan gitu. Ngono to ceritane kan to, Pak. KPK-ne mumet. Ki piye carane ki ben mulih gitu. Enggak bisa. Oh, maaf gitu. Kami kan enggak ada kerjasama. Aman. Di mana kira-kira mereka sering pergi? Singapura. Lah mau Singapura ki yo cedak kok. Gitu. Kita saja yang bukan polisi, bukan penegak hukum yang Singapura membayar berapa juta wis tekan toh. Gitu. Masa mau cuma bawa orang mulih enggak iso. Iya. Wih, kayak gitulah kira-kira. Lah Nabi Musa tuh enggak usah takut. Sini tuh tempatnya aman. Fir'aun tuh enggak sampai sini gitu. Oh, itu pertolongan Allah yang pertama. Rasa aman dari kekhawatirannya. Terus apa? Najauta minal qaumidz dzalimin. Kamu enggak usah takut, kamu sudah bebas kok, sudah selamat kok dari kejaran orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma, wanita tadi itu kemudian mengatakan, ya. Wanita tadi, ya salah satu dari dua wanita itu, ya abati istajirhu. Wahai ayahanda, ini dari kisahnya ini, pemuda ini, Musa ini, dia orang baik. Kenapa enggak kamu upah saja? Istajir itu maksudnya apa? Kenapa enggak kamu jadikan sebagai pekerja? Kan bapaknya tua, dia punya ternak yang cukup banyak, akhirnya anak perempuannya yang suruh menggembala. Ya, padahal kalau menggembala itu kan mesti jadi masalah. Gitu. Pulangnya harus larut karena dia dapat jatah paling akhir. Maka wanita ini tuh usul kepada ayahnya gitu. Udah, pemuda ini itu pertama buronan, dia nggak punya kerjaan, mesti butuh namanya pekerjaan. Udah diupah saja. Berapa banyak kita mengalami kisah itu, Pak? Sejane nggak enek gawean, tapi kok tiba-tiba Mas gitu. Ya, jenengan ini kayaknya orang baik kok gitu. Ya. Padahal mungkin belum kenal loh. Kita pernah nggak dapat pertolongan dari orang yang benar-benar tidak pernah kenal kita? Sering, pasti pernah. Ya, pasti pernah. Nah, di sini wanita tersebut mengatakan, Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Wanita itu mengusulkan bapaknya, Pak, kapan lagi bisa dapat seorang laki-laki yang kuat, bisa menggembala ternak sekian banyaknya? Dia juga bisa merawat ternaknya dengan baik. Kenapa? Dua sifat yang diceritakan oleh Allah dalam kisah ini. Nabi Musa itu memiliki dua karakter. Al-Qawiyyu Al-Amin. Ya, kita itu kalau mau punya pekerja, buruh, pegawai. Zaman dulu tuh nggak ada ijazah, Pak. Zaman mbah-mbah kita ini apa ya, nek syarat, nek Arab kerja kudu duwe ijazah. Ikan lagi saiki. Ya, wis gajine enggak setingkat UMR tapi syaratnya akeh tenan. Minimal lulus S1. Wajah menarik. Punya kendaraan pribadi. SIM gitu. Iya. Rela bekerja tanpa mengenal lelah dan waktu. Penak men. Tapi dulu tuh enggak. Minimal standar orang itu kalau mau bekerja itu sebetulnya dua saja. Al-Qawiyyu Al-Amin. Punya kompetensi, kemampuan sesuai bidangnya. Nek mau menggembala lagi ya Nabi Musa itu ya mesti bisa. Ingat kata Rasulullah, semua para nabi itu pekerjaan pertamanya apa? Penghasilan pertamanya apa? Menggembala. Kenapa menggembala? Karena menggembala ya menggembala lagi ya banyak. Nah Indonesia ya menggembalanya apa? Ayam, bebek. Ayam itu ya digembala loh. Ya, ayam kampung kan gitu ya, Pak ya. Ya. Itu kenapa nggak butuh kompetensi macam-macam, bahkan anak usia kecil pun dia sudah bisa menjadi penggembala. Gitu. Ya. Al-Qawiyyu punya kompetensi,
al-amin, bisa dipercaya. Maka semua nabi itu punya kompetensi sebagai penggembala dan bisa dipercaya. Saya tuh sampai sekarang tuh masih mikir, karena saya bukan peternak, Pak. Bedakan di antara sekian ratus kambing dan sekian ratus kambing milik orang lain. Kok bisa titen nek kuwi kambingnya? Pripun carane, Pak? Misalkan sawah ini toh, Pak, ya, yang menggembala bebek itu kan yo akeh toh. Jenenge bebek kan rupane yo padha toh. Kok iso titen nek iki bebekku, ora bebekmu? Ribut Pak carane. Ya itu ternyata luar biasa loh. Kalau dia mau menipu, penggembala kalau dia mau menipu sangat mudah gitu. Ya, bilangnya lahir betinanya. Lahirnya cuma 3, padahal 4. Ya, kan yo enggak iso niteni to. Mana ada kambing lahiran terus akte kelahiran? Enggak ada gitu. Ya. Al-Qawiyu Al-Amin gitu. Kemudian artinya apa, Pak? Nabi Musa bebas statusnya dari buronan gitu. Kedua apa? Dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan, doanya tadi 3 kali ya. Dapat bebas sebagai buronan, dapat pekerjaan, terus apa? Ternyata masih ada jawaban dari Allah gitu. Ya. Qala inni uridu an unkihaka. Bapaknya itu setelah dengar cerita curhatnya Nabi Musa gitu. Wes macam-macam gitu ya. Terus bapaknya itu langsung, wes nggak pakai lama. Pokoknya satset gitu. Ya, gitu. Ya, oh Pak, gitu. Le, gitu. Mas, gitu. Gimana kalau kamu sekalian nikahi putriku? Wah. Selamat ini. Ya, gitu kan? Ternyata benar. Wah, serius nih Pak Egi. Ya, ini uridu an unkihaka ihda ibnatai hataini. Aku mau menikahkan kamu dengan salah seorang dari 2 putriku ini. Nah, kita mungkin orang sisan dua-duanya, Pak. Yo nggak boleh, itu nikah haram. Menikahi 2 wanita yang bersaudara kandung di satu pernikahan di satu waktu itu nggak boleh. Kalau satunya wafat terus dinikahi lagi boleh. Seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan Rasulullah nikahkan dengan putri beliau Ruqayyah. Ruqayyah wafat, dinikahkan lagi dengan putri beliau Ummi Kulsum. Itu boleh. Gitu. Nah, langsung 2 ya nggak boleh. Namanya kita itu dari Nabi Musa gak sisan 2-2 nih Pak, tanggung mesakne loh, jomblo. Nggak boleh itu, ya. Ihda ibnataini hadza ala ang ta'juroni. Kan bingung ya. Namanya nikah, rukunnya itu, ini luar biasanya fikih pernikahan. Laki-laki kalau nikah perlu wali buatan? Enggak. Karena laki-laki itu memang karakternya merantau menjelajah. Jadi ibu-ibu, nek kalau anak lanange ki merantau mulai-mulai ki nggawa putu, gak usah dipersoalkan, penting nikahmu sah atau sah. Karena anak lanang itu nggak perlu wali, yang perlu wali itu anak perempuan. Oh Nabi Musa gitu, masa yo, saya Pak tak telepon waliku saya, yo Fir'aun sing teko. Ya, Fir'aun bapak angkatnya yo, gitu. Ya. Jadi gitu. Terus apa? Salah satu rukun nikah kan harus ada mahar. Lah Musa itu bawa harta enggak, kerjaan yang enggak punya. Terus maharnya apa? Nah, ini rahasia fikihnya Pak. Oleh Rasulullah ditetapkan kisah Musa, pernikahan Musa ini menjadi salah satu fikih pernikahan. Boleh nikah laki-laki ya, boleh menikah dengan mahar status utang. Utang saya. Maka bapaknya itu pintar. Wah ini laki-laki soleh harus segera, ya harus segera sekalian diikat. Jadi pegawai sisan dari mantune. Maka kemudian apa? Syekh dari Madian itu menyampaikan, gimana kalau kamu kerja sama aku 8 tahun, itulah maharnya. Rugi buatan Pak Nabi Musa? Ya enggak,
dia bebas status sebagai buronan, punya pekerjaan, punya istri, dapat tempat tinggal, mahare ngutang. Pripun, Pak? Ya. Kowe anake sing ngerantau diajari 3 doa ini. Kok mulai-mulai. Oh, itu luar biasa kisahnya ini loh. Gitu. Ya. Ini pola pertolongan Allah luar biasa. Yang penting itu apa? Memiliki pribadi. Jadi kalau kita itu mohon maaf, kita nggak bisa menyekolahkan anak kita dengan sekolah yang baik. Tidak bisa memberikan anak kita itu kesempatan untuk lab skill lah, macam-macam lah gitu. Sekarang memang pendidikan maju, tapi tidak semua orang itu bisa mengakses pendidikan itu. Berapa banyak kita sebagai orang tua itu sedih ketika anak itu minta, Pak, Bu aku harap kuliah, sementara orang tuanya itu bilang, aduh nggak sanggup lah, nggak ada duit. Kalau kita tidak bisa memberikan pendidikan untuk anak kita yang baik, minimal kita bisa membentuk karakternya al-qawiyyu al-amin. Ya, kalau boleh digabungkan jadi 3, al-mu'minu al-qawiyyu al-amin. Seorang mukmin yang memiliki al-qawiyyu al-amin. Ya, Allah akan berikan jalan keluar yang luar biasa. Ternyata pernikahan itu terjadi. Nabi Musa laki-laki itu malah ngenyang. Gimana kalau 10 tahun saja? Yang wajib 8 tahun, tapi kalau mau 10 tahun enggak apa-apa. Nabi Musa, wah oke, 10 tahun sisa. Ya, gitu. Ya, fa in atmamta asrafa min indik wa ma uridu an asyqa alaika satijiduni insyaallahu minas solihin. Kemudian Nabi Musa itu deal, Pak. Deal. Satajiduni insyaallah minas solihin. Jadi kalau kita itu ditawarin pekerjaan sama seseorang dan orang itu sangat percaya kepada kita, jawabannya tuh kayak gini, satajiduni insyaallah minas solihin. Insyaallah jenengan itu tidak akan rugi berbisnis dengan saya, bekerja sama dengan saya, ngangkat saya sebagai pegawai, satajiduni insyaallah minas solihin. Jenengan akan menemukan saya sebagai seorang laki-laki yang soleh. Karena orang yang soleh itu, ya, wah luar biasa. Jadi al-mu'minu al-qawiyyu al-aminu minas solihin. Ya, minas solihin. Itu kalau kita bisa menanamkan kepada anak kita itu karakter ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengecewakan. Ya, dan kita sebagai orang tua itu aman. Ya. Sebagai orang tua itu yakin. Ya, sudah tak pasrahkan kepada Allah, sudah saya didik anak saya itu memiliki keimanan, memiliki kompetensi. Al-qawi itu minimal apa, Pak? Kalaupun kita tidak bisa bekerja dengan kecerdasan kita pasti masih bisa bekerja dengan fisik kita. Ya, masih bisa bekerja dengan fisik kita. Dan kalau kita itu punya karakter kepercayaan, orang itu kadang ngangkat pegawai tangan kanan bukan karena dia punya pendidikan yang hebat, tapi bisa dipercaya. Contohnya siapa? Ferdi Sambo loh. Orang kepercayaannya siapa, Pak? Kuat Ma'ruf. Ara melu kisah jenengan. Kuat Ma'ruf loh, sopir. Ya, sopir, tapi apa? Wah, tapi bisa dipercaya melakukan hal-hal kotor. Nah, itu masalah ya. Kenapa? Karena dia laisa minas solihin, tapi minadh-dhalimin. Itu aja bedanya. Ya, itu aja. Oke. Nah, inilah luar biasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kisah ini. Ya, ada 3 doa, ada 4 karakter sifat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini cerita yang bisa saya sampaikan, ya. Bukan cerita yang saya sampaikan sebetulnya, cuma menjadi perantara dari kisah yang Allah ceritakan kepada Rasulullah gitu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibrohnya. Inilah luar biasanya kisah-kisah dari Al-Qur'an, ya. Ahsanal qasas, kisah terbaik itu kisah yang bisa mendapatkan pelajaran luar biasa, menambah keyakinan kita kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, dari kisah ini kita bisa mengambil pola-pola. Luar biasa kisah-kisah yang beliau sampaikan. Bapak Ibu kalau mau terus mengikuti kajian beliau ada jadwal di sini selain Ahad nanti pekan kedua malam Rabu ya Ustaz ya, dari Kasmara beliau juga isi di sini Pak. Waktunya habis sisa. Setelah sholat isya setengah 8 nanti sampai jam 9. Monggo ya mau hadir. Dimakmurkan, akan paginya dimakmurkan, kasmaran juga dimakmurkan, kopi eventnya juga dimakmurkan. PJD alhamdulillah sudah bisa ke masjid. Ini bedanya sama? Belum ya. Kang Selamat yuk jemput dulu Kang Selamat. Ya Bapak sekalian, kemarin malam saya sharing dengan beliau di sini sampai malam mau merealisasikan program saya yang tertunda. Dulu kan saya punya program buka Mahat Ali atau pondok di semester atau tahun pelajaran ini. Tapi karena masjid ternyata kita prediksi bulan 7 selesai, 7 awal selesai, tapi bisa selesai di bulan 10 ya, baru bisa selesai. Akhirnya materinya belum jadi saya buka. Nah nanti insya Allah tahun pelajaran yang akan datang akan kita buka dengan kuota 10 anak. Nah, kita sudah sharing, beliau insya Allah siap jadi pengajarnya. Yang pengajar ya pemikir. Kemarin kita sudah sharing. Dikawal juga dengan beliau Ustaz Khalid Mustafa, direkturnya Al-Azhar International Islamic Boarding School. Beliau bergabung dengan saya membuka program Mahat Ali yang insya Allah di program Mahat Ali nanti yang kita buka, kalau mau melanjutkan kuliah sudah diakui sekian semester, tinggal nanti kita nego ya. Jadi mau misalkan mau kuliah gitu di jurusannya agama tentunya sudah diakui Pak, paling tidak kita nego 2 semester ya Ustaz ya, 2 semester. Nah, jadi res kuliah sih, nanti insya Allah Bapak Ibu kalau putra putrinya mondok sih paling tidak punya bekal, punya basic. Insya Allah menjadi yang Khomiyu dan Al-Amin. Insya Allah. Nah, kita sedang godok programnya, polanya dengan beliau, dengan Ustaz Khalid, dengan Ustaz Taufikur Rahman. Ustaz Taufikur Rahman itu salah satu pengajarnya. Beliau akan mengeplotkan waktu untuk mengajar di pondok Mahat Ali kita. Nah, maka kita akan membuka kesempatan apa? Untuk menjadi orang tua asuh. Kalau SPP-nya kemarin kita coba kita analisa kebutuhan satu santri untuk makan, asrama, sama apa bahasanya? Kuliah ya, untuk kuliah itu sekitar 1 juta. Nah Bapak itu mau pengen mendapatkan amal jariah dari santri penghafal Quran di Mahat Ali itu bisa menjadi orang tua asuh. Kalau mampu saya menjadi 1 orang tua asuh, monggo. Kalau tidak mau separuh, tidak apa-apa. Insya Allah ini menjadi anak asuh penjenengan yang insya Allah menuju ke anak yang soleh. Nah penjenengan insya Allah mendapatkan pahala, mendapatkan doa dari kami. Nah insya Allah nanti 10 itu minimal 5-nya gratis dari orang tua asuh. Sopor semuanya bisa gratis. Nah masih ada waktu, masih akan terus kita konsep dan kita bangun Mahat Ali SKI. Bapak sekalian, ini kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama ini kita siapkan laporan mahasiswa di bulan Oktober November.